Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Melia Putri dengan NIM 230301111 dari kelas 4 AKB 2. Nah, di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi dari mata kuliah Al-Islam 4. Di sini ada 3 materi yang saya akan sampaikan nanti. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, di sini saya akan menyampaikan garis besar materi yang akan saya bawakan. Ada 3 materi. Yang pertama itu kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Yang kedua ada karya monumental Islam, hakikat Islam dalam pandangan Islam, dan integrasi Islam dalam ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam pandangan Islam, paradigma pengembangan ipteks, dan kebenaran Al-Quran dan ipteks. Nah, yang pertama itu kita akan membahas pokok pembahasan materi, yaitu kewajiban menuntut ilmu, mengembangkannya, dan mengamalkannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita harus tahu apa itu ilmu. Ilmu itu berasal dari kata ilmu, yalmu, atau ilmu, yang artinya mengetahui. Dan ilmu itu lawan katanya adalah jahal, yang artinya bodoh. Nah, di sini tuh artinya berarti ilmu itu adalah syarat sebenarnya perkataan dan perbuatan keduanya tidak akan bernilai kecuali dengan ilmu. Maka ilmu itu harus ada perkataan dan perbuatan. Nah, dalam arti lain ilmu itu kayak dalam pandangan Islam, ilmu itu dia punya nilai spiritual yang moral. Dalam kita sebagai mahasiswa dituntut untuk mengerti makna ini biar nggak tahu dan mengerti saja, dan serta kita harus mengamalkannya kan. Itu makanya kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Karena ternyata belajar itu bukan cuma buat nilai ujian, tapi dalam lagi belajar itu harus cara kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk tanggung jawab sosial, terus dalam bekal untuk buat masa depan kita di dunia dan maupun di akhirat. Nah, makanya kita dengan menuntut ilmu kita mendekatkan diri kepada Allah, terus kita membentuk pribadi yang sebagai bijaksana yang bermanfaat, serta mencoba tantangan zaman dengan ilmu dan adab, dan mewujudkan kehidupan maupun di akhirat. Maka dari itu kita dituntut untuk mengembangkan ilmu. Makanya dengan mengembangkan ilmu itu bukan untuk disimpan tapi dikembangkan melalui riset, tulisan, pengajuan, dengan berinovasi dan kreatif menyesuaikannya. Makanya ilmu itu tuh bukan cuma tanpa amal, ibarat pohon yang tak berbuah. Ilmu itu harus diamalkan dan diberikan manfaatnya. Jadi pada intinya dalam materi menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya ini, pada intinya itu menuntut ilmu itu adalah wajib atau fardu bagi setiap muslim maupun yang nggak non muslim kan. Mengembangkan ilmu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai umat muslim atau sebagai manusia, dan mengamalkan ilmu itu adalah bentuk keataatan dan kontribusi kita pada umatnya. Maka dari itu haruslah kita menjadi pribadi yang berilmu dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi tentang karya monumental umat Islam dalam ipteks, hakikat ipteks dalam pandangan Islam, dan integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, karya monumental umat Islam ini itu pada masa kejayaan Islam terjadi bukti nyata kalau umat Islam itu berada di puncak pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ipteks. Banyak ilmuwan hebat seperti kayak Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, atau Jabir Ibnu Hayyan yang menghasilkan karya monumental di bidang matematika, kedokteran, dan kimia. Gak cuma itu, banyak juga pada masa itu berdirinya pustaka-pustaka besar seperti di salah satu contohnya itu di Andalusia, yang menunjukkan betapa seriusnya peradaban Islam itu mencari ilmu, yang artinya Islam ini punya kontribusi dalam membentuk fondasi ilmu pengetahuan dunia yang kita nikmati sampai sekarang. Makanya itu ilmu itu bisa berkembang kalau agama, negara, masyarakat tuh saling mendukung, dan itu pernah terjadi pada masa keemasan Islam. Nah, hakikat Islam dalam pandangan Islam. Hakikat ipteks nih dalam pandangan Islam tuh sangat mengagungkan ilmu, sampai orang-orang tuh mencari ilmu disebut sedang menempuh jalan menuju surga. Itu ada hadisnya menurut hadis riwayat Muslim, dan jelas banget ada juga di Al-Quran, ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, bahwa orang ilmu itu dan orang bodoh itu nggak sama gitu. Makanya ilmu itu dalam Islam adalah jalan hidayah. Bukan cuma alat berpikir, tapi juga alat untuk memperbaiki diri dan hidup dengan tujuan akhir
ridho Allah gitu kan. Adapun teknologi atau nama lainnya dalam Islam itu al-taqniyah. Teknologi atau al-taqniyah ini dibantu sebagai alat bantu, bukan tujuan utama. Teknologi boleh sangat bermanfaat asal digunakan untuk kemaslahatan umat dan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Makanya itu teknologi itu berasal dari ilmu dan harus tunduk etika, syarat, dan tanggung jawab yang selanjutnya materi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, integrasi Islam dan ilmu pengetahuan itu sangat penting di era sekarang karena tantangan zaman yang semakin kompleks dengan global gitu kan. Kalau ilmu pengetahuan dikembangkan tanpa nilai-nilai Islam bisa aja melenceng karena kan tujuan kemanusiaan yang sebenarnya. Makanya itu integrasi Islam ini diperlukan supaya solusi yang dihasilkan itu enggak cuma canggih secara teknologi tapi juga punya nilai moral dan keberkahan. Dengan integrasi ini kita tuh pendidikan itu bisa menjadi lebih berkualitas, nggak cuma mengejar kecerdasan intelektual tapi juga seperti mengejar akhlaknya. Makanya dengan iptek yang berkembang akan lebih bertanggung jawab, nggak asal yang canggih aja. Masyarakat juga lebih beradab karena terbiasa dengan ilmu yang menyatu dengan nilai-nilai nilai Islam, akhlaknya, moralnya, etika, adab. Selanjutnya masuk ke materi yaitu tentang etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam serta paradigma pengembangan iptek dan kebenaran Al-Quran dan iptek. Dan adapun etika pengembangan dan penerapan iptek dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, iptek itu nggak boleh dipisahkan dari nilai-nilai agama, yang artinya ilmu itu harus selaras dengan ajaran Islam supaya manfaatnya benar-benar terasa buat umat manusia. Nah, kalau ilmu dikembangkan tanpa nilai bisa aja malah disalahgunakan. Contohnya kayak teknologi yang justru jadi alat perang atau yang sebagai eksploitasi. Dan paradigma bahwa ilmu itu bebas nilai dan juga mulai dikritik kan. Tapi karena kenyataannya setiap informasi dan teknologi itu pasti punya dampak sosial serta etikanya. Maka Islam itu mengajari bahwa ilmu itu harus membawa kebaikan, bukan cuma canggih dan modern aja, tapi kan kita juga etika dalam pengembangan iptek yang penting supaya kemajuannya ini gak capek cuma bermanfaat tapi juga berkah dan tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang terakhir yaitu tentang kebenaran Al-Quran. Nah, dalam Islam, kebenaran ilmu pengetahuan itu nggak berdiri sendiri, tapi berhubungan langsung sama wahyu Allah. Ada dua jenis ayat, itu ayat kauliyah namanya dan ayat kauniyah. Nah, ayat kauliyah ini memberikan petunjuk atau syarat tentang kebenaran, dan sedangkan ayat kauliyah ini misalnya kayak Quran surat An-Nur merujuk pada terjadinya hujan. Terus Quran surat Al-Mu'min ayat 12-14 itu mengisyaratkan tentang keseimbangan dan kestabilan tata surya dan lain-lainnya. Dan ada pun terkaitan antara ayat-ayat kauliyah sebagai petunjuk pewahyu yang memberikan petunjuk global tentang fenomena iptek itu, membantu dan menjelaskan tentang namanya ayat-ayat kauliyah. Pada dasarnya kebenaran Al-Quran dan iptek itu saling berkaitan, maka iptek itu sudah ada dalam wahyunya Allah gitu. Nah, dari semua materi yang kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk ilmu itu nggak cuma kewajiban, tapi juga ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan dari niat sampai prosesnya. Semuanya punya nilai-nilai pahala asal dilakukan dengan tujuan yang benar. Baik, sekian presentasi saya tentang 3 materi tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat penyampaian tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.